Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Tsumma amma ba'd. Melanjutkan kembali pembacaan terhadap risalah Al-Furuq baina aqidati salafi wal murji'ati fil iman, karya dari Fadilatul Syekh Shalih As-Suwayyih, salah seorang masyayikh dan dai di kota Al-Qasim. Kita sampai di halaman ke-27 terakhir. Nah, bahasan terakhir berkaitan dengan konsep dan hakikat dan pendefinisian keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah. Dibawakan dalil-dalil padanya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah bahwasanya al-iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, dan i'tiqadu bil qalb, keyakinan dengan hati di dalam dada, dan amal bil jawarih, amalan anggota badan. Inilah definisi dan hakikat iman di sisi ahli sunnati wal jamaah. Dan terakhir penulis telah menyebutkan ijma' atas yang demikian itu dengan mengatakan wa dallal ijma'u ala anna al-imana huwa qaulul qalbi wa amaluhu wa qaulul lisani wa amaluhu wa amalul jawarih. Ada 5 unsur dalam sebuah keimanan. Yang pertama, iman itu adalah qaulul qalb, ucapan di dalam hati, wa amaluhu, dan amalan hati. Ada ucapan hati, ucapan di dalam batin, dan juga ada amalan batin, amalan hati. Wa qaulul lisan wa amaluhu, dan dia adalah qaulul lisan, pengucapan dengan lisan, dan juga pengamalan dengan lisan, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk dari realisasi iman. Ucapan amantu billah, termasuk dari realisasi iman dengan lisan. Wa amalul jawarih, dan pengamalan dengan anggota badan. La budda an yaqa'a fi hadhil arkanil khamsah, harus untuk terrealisasikan dalam rukun-rukun yang 5 ini, dalam unsur-unsurnya yang 5 ini sebuah keimanan. Wala yasihu illa biha jami'an, tidak sah keimanan itu kecuali dengan keseluruhan darinya, dari 5 unsur yang ada ini. Satu saja tertiadakan, maka ternafikan darinya iman. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan paradigma dan paham dari al-murji'ah. Kemudian penulis hafizahullah menukilkan dan menguatkan bahasan yang telah beliau bahas dengan nukilan dari athar para salaf. An Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wal Hasan wa Sa'id bin Jubair, dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, dan dari kalangan tabi'in Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair, mereka mengatakan la yanfa'u qaulun illa bi'amal, tidak bermanfaat ucapan saja tanpa amal. Tidak bermanfaat ucapan kecuali dengan amalan. Wala amalun illa biqaulin, tidak pula bermanfaat sebuah amalan kecuali dengan ucapan. Wala qaulun wa amalun illa biniyah, tidak pula bermanfaat ucapan akan keimanan dan amalan terhadap keimanan illa biniyah, kecuali dengan niat ikhlas. Al-maksud niyah, yang dimaksudkan dengan an-niyah adalah ikhlas. Ucapan dan amalan tidaklah bermanfaat kecuali dengan niat ikhlas, dengan memaksudkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala niyah illa bimuwafaqatis sunnah, tidak pula bermanfaat itu semua qaulun wa amalun wa niyah dengan ikhlas kecuali dengan mencocoki as-sunnah. Dan syarat dari ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ini menunjukkan definisi yang disebutkan oleh para salaf, menunjukkan kepada kita betapa terkait eratnya antara ikhlas dan mutaba'ah, antara ikhlas dan mutaba'ah dalam sebuah keimanan. Jadi suatu perkara merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan. Sebuah keimanan itu jika tidak diwujudkan dalam amalan nyata anggota badan, maka dia menjadi sebuah kekufuran. Sebuah keimanan jika tidak diwujudkan dalam amalan nyata anggota badan, maka dia hanya menjadi sebuah kekufuran. Dan realisasi amalan anggota badan jika tidak dilandasi niat dan ikhlas, maka sebuah kemunafikan. Beramal tapi tidak ada ikhlas, maka ini adalah kemunafikan. Adapun amalan badan yang didasari oleh niat, amalan dan disertai niat ikhlas, tapi tidak berpijak di atas ittiba, mencocoki sunnah, maka hanya sebagai sebuah kebid'ahan. Dan kebid'ahan itu sebanyak apapun dia hanya akan menjadi sebuah amalan yang tertolak. Dan amalan yang tertolak itu adalah
suatu amalan tanpa amalan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jika ujung-ujungnya semuanya itu terikat dengan muwafaqatus sunnah dan amalan tanpa mencocoki sunnah dia tertolak, maka amalan yang tertolak artinya adalah tidak ada amalan. Amalan yang tertolak artinya tidak ada amalan. Menjadi penting sekali keterkaitan ikhlas dan mutaba'ah dalam sebuah keimanan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihah. Amalan disifati dengan sifat saleh karena mencocoki muwafaqatu as-sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Asar dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud dan Hasan serta Sa'id bin Jubair didapati secara dengan sanadnya, lengkap dengan sanadnya di kitab-kitab usul aqidah. Wa qala al-Auza'i rahimahullah. Kemudian penulis menukil pernyataan dari salah seorang salaf yang lainnya dari kalangan tabi'ut tabi'in, yaitu Imam al-Auza'i rahimahullahu taala, Imam ad-dunya, imamnya ahli Syam dan Maghrib dan Andalus. Beliau tokoh utama dari kalangan para ulama di masa itu. Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, tabi'ut tabi'in. Dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang ahli hadis, imam hadis di masa itu, innaman nasu fi zamanihim arba'ah. Hanyalah manusia itu di zaman mereka cuma 4 saja. Disebutkan Hammad bin Zaid fil Basrah. Di negeri Basrah, tokoh utamanya adalah Hammad bin Zaid. Tokohnya para ulama. Wa Thawri fil Kufah. Di Kufah ada Sufyan Ats-Tsauri. Ulama banyak sekali. Pembesar tokohnya adalah Ats-Tsauri. Wa Malik fil Hijaz, di Hijaz, di Makkah, di Madinah dan sekitarnya. Tokoh utamanya adalah Malik. Wal Auza'i bis Syam, dan di negeri Syam ada Al-Auza'i. Innaman nas fi zamanihim arba'ah. Imamud dunya, di masanya ada 4. Salah satunya Al-Auza'i, imam negeri Syam. Al-Auza'i mengatakan la yastaqimu al-iman illa bil qaul. Tidak akan tegak iman kecuali dengan al-qaul, ucapan. Wa la yastaqimul imanu wal qaulu illa bil amal. Tidak pula tegak iman dan qaul illa bil amal, kecuali dengan realisasi dalam bentuk amalan. Wala yastaqimul imanu wal qawlu wal amalu illa biniyah. Tidaklah tegak keimanan walaupun disertai ucapan dan amalan kecuali dengan niyah, ikhlas lillah. Muwafaqatan lis sunnah, disertai dengan mencocoki as-sunnah. Wa kana man madha min salafina la yufarriquna bainal imani wal amal. Tabi'ut tabi'in. Al-Auza'i mengatakan dahulu perkara yang telah lampau dari kalangan salaf kita pendahulu kami, mereka tidak membedakan antara iman dan amal. Maknanya mulai di masa beliau mencuat pernyataan-pernyataan, nukilan-nukilan yang mulai menyatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Makanya beliau mengingatkan ini. Sesuatu yang telah baku di sisi para salaf kita terdahulu. Kalau yang bicara ini tabi'ut tabi'in, berarti merujuknya ke tabi'in, ke sahabat. Mereka semua tidak ada yang membedakan iman dan amal. Ini sesuatu yang baru nih digaungkan di masa beliau. Wal amalu minal iman, wal imanu minal amal. Beliau tegaskan amal itu termasuk dari iman dan iman juga termasuk dari amal. Jangan dibedakan. Mulai muncul di masa itu orang-orang yang mencoba membedakan ini. Wa innamal imanu ismun yajma'u hadhil adyan asmaha. Iman itu adalah sebuah penamaan yang mengumpulkan, mencakup semua al-adyan, syariat-syariat agama ini, agama Islam, mencakup semuanya. Wa yusaddiquhul amal, dan amal itu membenarkannya. Semua penamaan, pernyataan, pengakuan yang ada, yusaddiquhul amal. Jika tidak ada amalan, maka hanya sebuah kedustaan. Faman amana bilisanihi wa arafa biqalbihi wa saddaqa bi amalihi fatilkal urwatul wuthqa allati la infisama laha. Al-Auza'i mengatakan siapa yang beriman dengan lisannya dan dia mengetahui, meyakini dengan hatinya, wa saddaqa bi amalihi, apa yang dia ucapkan, dia yakini dalam hati, harus dia benarkan, harus dia wujudkan dalam amalan nyata. Saddaqa bi amalihi,
maka ketika itu itulah al-urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah. Itulah Islam, itulah iman yang tidak akan terputus, terurai. Wa man qala bilisanihi wa lam ya'rif biqalbihi, siapa yang mengucapkan dengan lisannya namun dia tidak mengakui dengan hatinya, na'am, wa lam yusaddiqhu bi'amalihi, dan dia tidak membenarkannya dengan mempraktekannya dalam wujud amalan. Apa jawabannya? Lam yuqbal minhu, tidak akan diterima darinya. Apa? Iman, Islam, na'am, dakwaan dia, amalan dia. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min. Sama saja dia artinya memilih selain Islam sebagai agama, karena Islam itu ucapan, keyakinan dan amalan. Ketika tergugurkan salah satu darinya, maka dia bukan Islam. Lam yuqbal minhu wa kana fil akhirati minal khasirin. Ini fikihnya Al-Auza'i, salah seorang dari tabi'ut tabi'in. Dan disebutkan di sini, wa man qala bilisanihi wa lam ya'rif biqalbihi wa lam yusaddiqhu bi'amalihi lam yuqbal minhu. Waw di sini bermakna takhyir. Artinya waw itu au. Waw bermakna au. Apa maksudnya di sini? Tidak dipersyaratkan kekufuran itu ketika seseorang menjamak ini semua. Ketika seseorang mengucapkan dengan lisannya dan tidak meyakini dengan hatinya dan tidak membenarkan dengan amalan, maka tidak diterima keimanan dia. Maknanya, siapa yang mengucapkan dengan lisannya, saya beriman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tidak meyakini di dalam hatinya, atau dia meyakini di dalam hatinya, tapi dia tidak membenarkannya dalam amalan. Karena redaksi ini, orang yang gagal memahami akan mengatakan, na'am, kita sepakat dengan ucapannya Al-Auza'i. Murji'ah sepakat dengan ucapannya Al-Auza'i. Kenapa? Ya tentu la yuqbal minhu, pasti tidak akan diterima darinya. Kenapa? Dia tidak meyakini dalam hatinya dan tidak mengamalkannya. Adapun orang yang meyakini dalam hatinya tapi tidak mengamalkannya, ini bisa saja diterima. Jawabannya, waw di sini bermakna au. Maksudnya apa? Tidak dipersyaratkan harus terkumpul pengingkaran dalam hati dan peniadaan dalam amalan. Nggak harus. Satu saja, maka menggugurkan iman. Ini namanya waw, bukan atof, tapi lit takhyir. Artinya au, atau. Dan ini dipakai dalam bahasa Arab. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin." Wow. Siapa yang menjadi musuh Allah dan malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Seseorang yang hanya memusuhi Jibril tapi tidak memusuhi malaikat yang lain, kafir atau tidak? Kafir. Naam. Karena tidak dipersyaratkan harus kufur seluruhnya. Naam, harus mengingkari seluruhnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Siapa yang kufur kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan mubina. Disebutkan dengan waw. Kapan dia menjadi sesat? Apakah ketika dia kufur kepada seluruhnya atau cukup kufur kepada salah satu maka dia kufur? Salah satu. Tapi di sini pakai wa. Billahi wa malaikatihi. Waw di sini bermakna au. Siapa yang kufur kepada Allah, atau dia beriman kepada Allah tapi kufur kepada malaikat, atau dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat tapi kufur kepada rasulnya. Semuanya kafir walaupun satu saja. Jadi waw di sini bermakna au. Man qala bilisanihi wa lam ya'rif biqalbihi au lam yusaddiqhu bi'amalihi. Jadi jika ada celah bagi Murji'ah untuk mengatakan, saya sepakat dengan Al-Auza'i, benar. Kapan dia menjadi tidak diterima imannya? Ketika tidak membenarkan dalam hati dan juga tidak mengamalkannya. Dia menjamak antara dua penyimpangan. Tidak meyakini, tidak pula mengamalkan. Adapun yang meyakini tapi tidak mengamalkan, ini berbeda. Ini versinya Murji'ah. Kita katakan waw di sini bermakna au. Naam. Maknanya, seseorang yang mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, tapi dia tidak beramal, maka lam yuqbal minhu. Naam. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, kana al-fuqaha yaqulun, Sufyan ats-Tsauri menukil dahulu para fuqaha, berarti tabi'ut tabi'in, para tabi'in,
Yaquluna la yastaqimu qaulun illa bi'amal. Tidak akan tegak sebuah ucapan tentang keimanan dan syahadat kecuali dengan amalan. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyah. Tidak akan tegak sebuah ucapan dan amalan kecuali dengan niyah, ikhlas. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bimuwafaqatis sunnah. Tidak akan tegak ucapan, amalan dan niat keikhlasan jika tidak mencocoki sunnah. Mau sebanyak apapun amalan, seikhlas apapun, kalau tidak ada contohnya dari Nabi SAW, fahuwa mardud. Naam. Wa an Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, salah seorang abid zahid di abad ketiga. Lihat bagaimana definisi iman ini sesuatu yang disepakati di sisi ahli fikihnya, di sisi ahli ibadahnya, di sisi sufinya. Sufi di sini maksudnya adalah abid zuhad, orang-orang zuhud. Naam. Semuanya sepakat dalam konsep keimanan. Salah satunya Sahal bin Abdullah At-Tusturi, dikenal dengan kesolehannya dalam ibadah dan kezuhudannya. Waqad su'ila 'anil iman ma huwa. Nah, beliau ditanya, apa sih iman itu? Qala huwa qaulun wa niyyah wa 'amalun wa sunnah. Iman itu adalah qaulun dan niat ikhlas, dan amalun dan juga sunnah. Li'anna al-imana idza kana qaulan bila 'amalin fa huwa kufrun. Karena sebuah keimanan kalau hanya ucapan tanpa ada amalan itu adalah kekufuran. Nah, tidak sah keimanan karena amal adalah iman. Kalau amal tertiadakan, maka iman juga tertiadakan. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niyyah fa huwa nifaq. Dan apabila iman itu wujudnya berupa ucapan dan amalan tapi tidak ada ikhlas, ya dia nifaq, munafik. Wa idza kana qaulan wa amalan wa niyyah bila sunnah fa huwa bid'ah. Kalau terkumpul qaul, amalan dan ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, maka dia adalah bid'ah. Dan bid'ah mardudah, tertolak. Naam. Dan siapa yang tertolak amalannya seakan-akan seperti orang yang tidak beramal. Wa qala Ibnu Battah rahimahullah, bab bayanil iman wa farduhu. Beliau meletakkan sebuah judul bab tentang penjelasan berkaitan dengan iman dan kewajiban-kewajibannya. Beliau mengatakan wa annahu tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal harakat. Konsep keimanan adalah pembenaran dalam hati, diikrarkan, dipersaksikan dengan lisannya dan diamalkan dengan anggota badan dan harokatnya, gerakan dia. La yakunul abdu mu'minan illa bihadhihi salas. Tidak bisa seorang hamba menjadi seorang mukmin kecuali dengan adanya tiga ini. Tidak bisa ditawar-tawar. Qala Syekhu i'lamu rahimakumullah. Ini kan akidah. Prinsip ideologi yang paling mendasar, salah satu prinsip-prinsip pokok ideologi akidahnya salaf. Salah satunya dalam masalah keimanan. Banyak ideologi salaf dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah ini, dalam masalah itu. Salah satunya dalam masalah keimanan. Begini semua akidah dari salafus saleh. Siapa yang menyelisihi konsep ini, maka dia menyelisihi akidahnya salafus saleh dalam masalah ini. Qala Syekh, i'lamu rahimakumullah anna Allah jalla sana'uhu wa taqaddasat asma'uhu farada 'alal qalbil ma'rifata bihi. Ketahuilah rahimakumullah bahwasanya Allah jalla sana'uhu, yang mulia pujiannya, yang suci nama-namanya, mewajibkan kepada hati itu untuk ma'rifata bih, mengenali Allah, mengenali al-ma'bud, Rabbnya, wa tasdiqalah, dan membenarkannya, wali rusulihi, membenarkan rasulnya, mengenal rasul-rasulnya, wali kutubihi, membenarkannya, mengenalnya, wa bikulli ma ja'at bihi sunnah, dan semua yang telah datang dengannya as-sunnah. Wa ala al-suni an-nutqa bidzalika wal iqrara bihi qaulan. Dan Allah mewajibkan kepada lisan-lisan untuk mengucapkan apa yang dia yakini tadi di dalam hatinya. Alal al-sun farada apa? An-nutqa. Allah wajibkan mengucapkan. Maf'ul bihi-nya dari farada. Naam. Wal iqrara bihi qaulan, dan mewajibkan untuk mengikrarkan dalam bentuk ucapan. Wa 'alal abdani wal jawarihi al-amala bikulli ma amara bihi wa faradahu minal a'mal. Dan Allah juga mewajibkan anggota badan untuk beramal dengan seluruh apa yang Allah memerintahkan dengannya dan mewajibkannya dari amalan-amalan yang ada. La tujza wahidatun min hadhihi illa bi sahibatiha. Tidaklah dibalas salah satu dari itu semua kecuali dengan rekan-rekannya. Qaulun kamu tidak mungkin dibalas kecuali apabila ada i'tiqad,
Iktikad mulu nggak akan dibalas kecuali disertai dengan amalan. Begitu seterusnya. Satu dengan keduanya tidak akan sah kecuali dengan yang lainnya. Wala yakunul abdu mu'minan illa bi an yajma'aha kullaha. Tidaklah seorang hamba itu menjadi seorang mukmin kecuali apabila dia mengumpulkan semua unsur iman ini seluruhnya. Hatta yakuna mu'minan biqalbihi, sehingga dia menjadi seorang mukmin dengan hatinya, muqirran bilisanih. Naam, dia mengikrarkan dengan lisannya, amilan mujtahidan bijawarihih. Dia beramal dan bersungguh-sungguh dalam merealisasikan amalan iman dengan anggota badannya. Thumma la yakunu aidan ma'a dzalika mu'minan hatta yakuna muwafiqan lis-sunnati fi kulli ma yaquluhu wa ya'maluhu. Perhatikan pula, kalau dia sudah merealisasikan iman ini, dia tidak menjadi seorang mukmin sampai dia mencocoki as-sunnah dalam seluruh apa yang dia ucapkan dan amalkan. Menunjukkan apa? Bahayanya kebid'ahan, beramal dengan amalan-amalan yang tidak didasari oleh sunnah. Muttabi'an lil kitabi, sampai dia juga berittiba kepada Alkitab, wal ilmi fi jami'i aqwalihi wa a'malih, mengikuti Alkitab, Al-Qur'an, dan berada di atas ilmu dalam amalannya dia. Maksudnya berada dalam dasar dia punya pijakan atas setiap apa yang dia amalkan. Naam. Dalam seluruh ucapan maupun amalan-amalannya. Wa bi kulli ma syarahtuhu lakum nazala bihil Qur'an wa madat bihi sunnah. Dan semua apa yang telah aku jelaskan kepada kalian inilah telah turun dengannya Al-Qur'an dan telah tetap dengannya as-sunnah, wa ajma'a alaihi ulama'ul ummah, dan telah bersepakat di atasnya ulama as-sunnah. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Battah, salah seorang alim besar di masanya, termasuk dari pembesar fuqaha al-Hanabilah. Beliau hidup di kurun waktu 350 Hijriyah, imam fi sunnah dan fikih. Walaupun secara periwayatan, ilmu periwayatan hadis, na'am, beliau tergolong dhaifur riwayah. Imamun fi sunnah, dhaifun fir riwayah. Banyak di sana perawi-perawi yang pakar dalam akidah dan sunnah, gigih dalam sunnah, tapi untuk dhabt al-hifdz, dhabtus sadr wa dhabtul kitabah, karena masalah dhafur riwayah, kelemahan dalam periwayatan, ini kembalinya kepada kekuatan dari hafalan. Tidak setiap perawi yang dikatakan dhaif berarti bukan ahli sunnah, karena masalah dhaif berkaitan dengan al-hifdz, dhabtus sadr dan dhabtul kitabah, kekuatan hafalan dalam menukil apa yang dia dengar dari gurunya berupa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Battah imam fi sunnah di masanya, dan beliau termasuk murid dari Al-Imam Al-Mufassir Al-Baghawi. Al-Baghawi. Naam. Al-muhim, kesimpulan yang disampaikan oleh penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Battah menunjukkan kepada kita betapa bahayanya bid'ah dan perkara-perkara yang muhdats dalam agama. Dan datang dalam hadis Ibnu Mas'ud kisah tentang orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Ya Rabbi, ashabi." Wahai ya Rabb, mereka adalah para sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Para ulama berselisih pandang tentang siapa yang terusir dari telaga Nabi. Apakah khusus hanya orang-orang musyrik dan kafir yang murtad setelah beliau, atau mencakup pula ahli bidah dan ahli ma'asi. Ala kulli hal, perselisihan perbedaan pandang ulama tentang siapa yang terusir dari telaganya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya bid'ah itu memiliki dampak efek yang berbahaya. Nah, tidak boleh untuk bermudah-mudahan padanya, terkhusus bid'ah dalam permasalahan i'tiqad. Wa qala aidha wa'lamu rahimakumullah, Ibnu Battah juga berkata, ketahuilah rahimakumullah, anna Allah azza wa jalla lam yuthni 'alal mu'minina wa lam yasif ma a'adda lahum minan na'imil muqim wan najati minal adabil alim wa lam yukhbirhum biridahu anhum illa bil 'amali salih was sa'ir rabih. Beliau mengatakan, Allah tidak memuji kepada orang-orang mukmin, tidak mensifati na'am atas apa yang Allah mempersiapkan untuk mereka berupa kenikmatan surga, na'am, dan keselamatan dari adab yang pedih, dan Allah tidak mengabarkan bahwasanya Allah itu ridha kepada mereka kecuali dengan sebab amalan saleh dan upaya mereka yang menguntungkan. Wa qarana al-qaula bil amal, betapa banyak Allah iringi penyebutan qaul dengan amal. Wan niyata bil ikhlas, nah, diiringi niat itu dengan keikhlasan.
hatta sara ismul iman mustamilan 'alal ma'ani thalathati la yanfasilu ba'daha an ba'd. Sehingga jadilah penamaan definisi iman itu mencakup kepada makna-makna yang tiga ini, tidak terpisah sebagiannya dari yang lainnya. Wala yanfa'u ba'daha duna ba'din. Tidak bermanfaat sebagiannya tanpa ada sebagian yang lain. Harus qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Salah satunya gugur, maka gugur. Hatta sara al-imanu qaulan bil lisan wa amalan bil jawarih wa ma'rifatan bil qalbi. Sampai jadilah iman itu ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan pengetahuan di dalam hati. Khilafan liqaulil murji'ati dhallati. Berbeda dengan pendapatnya, pemahamannya, pandangannya al-murji'ah yang sesat. Diucapkan ini di abad ke-3 Hijriyah, di tahun 300 Hijriyah. Antara tahun 300 sampai 400 Hijriyah. Menunjukkan paradigma pemahaman ini sudah ada, sudah mencuat di masa itu. Dan kegigihan para ulama salaf untuk membabat dan membantahnya. Khilafan liqaulil murji'ati dhallah alladzina zaghat qulubuhum wa tala'abat asyayatinu biuqulihim, yang mereka telah menyimpang dan syaitan telah mempermainkan akal mereka. Wa dzakarallahu azza wa jalla dzalika kullahu fi kitabih war rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Dan yang demikian itu konsep iman telah disebutkan seluruhnya di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah rasulnya. Wa qala rahimahullah, masih menukil kalamnya Ibnu Battah, faqad talawtu alaikum min kitabillahi azza wa jal ma yadullul uqala'a minal mu'minin annal imana qaulun wa amalun. Ibnu Battah menegaskan, dan sungguh saya telah membacakan kepada kalian dari kitab Allah yang mana menunjukkan kepada orang-orang yang berakal dari kalangan ahlul iman bahwasanya iman itu ucapan dan amalan. Wa anna man saddaqa bil qawli wa taraka al amala kana mukadziban wa kharijan minal iman. Siapa yang membenarkan dengan ucapannya saja tapi dia meninggalkan amalan, maka dia berdusta, maka dia telah mendustakan dan teranggap keluar dari iman. Wa anallaha la yaqbalu qawlan illa bi'amal wa la amalan illa biqaul. Dan bahwasanya Allah tidak menerima ucapan kecuali dengan amal, tidak pula menerima amalan kecuali dengan ucapan. Tidak bisa terpisahkan. Wa qala rahimahullah, Ibnu Battah melanjutkan, akhbarallahu ta'ala fi kitabih fi ayin katsiratin. Ayin jamak taksir dari ayah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya di ayat yang banyak. Minhu, di antaranya, anna hadzal iman la yakunu illa bil amal. Bahwasanya iman tidak bisa kecuali dengan amal. Wa ada'il faraid bil qulubi wal jawarih. Tidak pula sah iman kecuali dengan melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan berupa amalan hati maupun amalan al jawarih, anggota badan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, kemudian penulis menukil dari Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kana al-ijma' min as-sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum wa man adraknahum. Imam Syafi'i mengatakan, dan ijma' dari kalangan para sahabat dan dari kalangan tabi'in dan yang setelah mereka. Kemudian Asy-Syafi'i mengatakan, dan ijma' dari kalangan orang-orang yang kami bertemu dengan mereka, yang semasa dengan Syafi'i. Syafi'i mempersaksikan ijma'nya ulama di masa beliau. Yaqulun, mereka semua mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah. Iman itu unsurnya adalah ucapan, amalan dan niat, ikhlas lillah. Naam. La yujza wahidun minas salasati illa bil akhar. Tidaklah sah salah satu dari yang tiga itu kecuali dengan yang lainnya. Maknanya dia harus terkumpul ketiganya. Wa yaqulul imamul hujjah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Kemudian penyusunnya Syekh Saleh As-Suwayyih menjelaskan, menukil dari kalamnya Imam Ahli Hadis. Imam Ahli Hadis yaitu Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, laqitu aktsara min alfi rajulin min ahli ilm. Aku bertemu dengan 1000 lebih dari kalangan ahlul ilm, 1000 ulama lebih. Ahlil Hijaz, dari kalangan ahlil Hijaz, Makkah, Madinah. Al-Bukhari kan keliling dunia. Naam. Wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah, di Irak.
wa Wasit di Irak, wa Baghdad di Irak juga, wa Syam, wa Misra, keliling beliau, keliling dunia. Laqituhum, aku mendapati mereka semua qarratin qarnan ba'da qarnin, thumma qarnin ba'da qarnin. Al-maqsudu bil qarni at-tabaqah minal ulama. Qarn, yang dimaksud dengan qarn ini tingkatan level ulama, mulai seniornya, mulai pertengahannya, mulai juniornya. Nah, bukan maksudnya generasi yang beliau tidak bertemu dengan mereka, karena beliau mengatakan laki itu aku bertemu. Naam. Tapi dikatakan dengan qarn ba'da qarn, maksudnya dengan lintas level, yang seniornya, yang sepuh, yang muda, yang pertengahan, yang tulabul ilminya. Naam. Al-maqsud bil qarni tabaqah minal ulama, katanya Al-Bukhari, adraktuhum, aku mendapati mereka wahum mutawafiruna aktsara min 46 sanah. Dan mereka semua itu melimpah, banyak jumlah mereka. Aku dapati mereka lebih dari 46 tahun. Ahli Syam wa Misra wal Jazirah marratin. Aku dapati penduduk Syam, penduduk Mesir dan Jazirah, naam, marratin, 2 kali. Beliau dapati, beliau singgah di sana 2 kali. Wal Basrah 4 marrat. Baik. Wal Basrah 4 marrat, dan di Basrah 4 kali saya masuk Basrah. Fi sininin dzawi adadin, di tahun yang berbeda-beda. Maksudnya generasi yang sudah berubah-berubah. Naam. Wa bil Hijaz 6 a'wam, di Hijaz 6 tahun lamanya. Masya Allah, rihlanya berapa tahun Al-Bukhari. Wala uhsi kam dakhaltul Kufah wa Baghdad. Aku enggak bisa hitung lagi berapa kali sudah saya datang ke Baghdad dan Kufah, karena seringnya. Naam. Ma'a muhaddithi ahli Khurasan, bersama dengan para ahli hadis dari Khurasan. Beliau rihlah bareng-bareng dengan penuntut ilmu yang lainnya. Minhum, siapa? Di antara mereka Al-Makki Ibnu Ibrahim. Naam. Semuanya pakar hadis, ulama hadis. Salah satu dari gurunya Al-Bukhari juga. Wa Yahya ibni Yahya, Yahya ibni Yahya At-Tamimi, salah seorang masyayikhnya Bukhari dan Muslim juga. Wa Ali ibn al-Hasan, Ali ibn al-Hasan, termasuk masyayikhnya Bukhari, Muslim dan Ahmad ibn Hanbal. Wa Qutaibah ibn Sa'id, Qutaibah ibn Sa'id al-Balkhi. Naam, termasuk masyayikh dari gurunya Al-Bukhari dan Muslim. Wa Shihab ibn Ma'mar, Shihab ibn Ma'mar. Taib. Al-Balkhi dari Afghanistan. Kemudian beliau mengatakan, wa Bisyam Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, dan aku juga bertemu di Syams, naam, para tulabul ilmi. Wa Aba Mushirin Abdul A'la bin Mushir, wa Aba Al-Mughirah Abdul Quddus ibn Al-Hajjaj, wa Aba Al-Yaman Al-Hakam ibn Nafi'. Semuanya ahli hadis ini, perawi-perawi hadis ini. Naam. Kalau antum pelajari kutubu as-sittah, pasti ketemu nama-nama ini. Haddatsana fulan wa fulan wa fulan. Naam. Wa man ba'dahum iddatan katsirah. Dan yang setelah mereka juga, generasi yang setelah mereka, aku bertemu mereka beberapa kali. Wa bi Mesir, dan di Mesir aku bertemu Yahya ibn Katsir. Wa Aba Salih Katibul Laits ibn Sa'ad, juru tulisnya Laits ibn Sa'ad. Wa Sa'id ibn Abi Maryam, wa Asbagh ibn al-Farraj, wa Nu'aim ibn Hammad. Semuanya ahli hadis, perawi hadis. Ada di dalam kutub-kutub hadis. Wa bi Makkah Abdullah ibn Yazid al-Muqri wal Humaidi, Imam al-Humaidi. Naam, Abdullah ibn Zubair, gurunya Al-Bukhari. Wa Sulaiman bin Harb qadi Makkah, wa Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi. Ini tokoh-tokoh ilmu di masa itu. Wa bil Madinah, di Madinah aku bertemu Ismail bin Abi Uwais. Naam, wa Muttarif bin Abdullah, wa Abdullah bin Nafi' Az-Zubairi, wa Ahmad bin Abi Bakar Aba Mus'ab Az-Zuhri, wa Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi, wa Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Hizami. Wa bil Basrah, di Basrah aku bertemu Aba Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad Asy-Syaibani, wa Abul Walid Hisham bin Abdul Malik wal Hajjaj bin al-Minhal, wa Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini. Wa bil Kufah, di negeri Kufah aku bertemu dengan Aba Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Semua ini antum mendapati nama-nama ini tidak asing, ada di dalam kutub as-sittah. Naam. Wa Ubaid bin Musa, wa Ahmad bin Yunus, wa Qabisah bin Uqbah, wa bin Numair, wa Abdullah wa Uthman ibni Abi Syaibah. Uthman bin Abi Syaibah, Abdullah bin Abi Syaibah. Wa bi Baghdad Ahmad bin Hanbal, wa Yahya bin Ma'in, wa Aba Ma'mar, wa Aba Khaythamah, wa Aba Ubaid Al-Qasim bin Salam. Wa min ahli al-Jazirah Amr bin Khalid Al-Harani, wa
wa bi Wasit Amr bin Aun wa Asim bin Ali bin Asim wa bi Maru di negeri Maru Sadaqah bin al-Fadl wa Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali waqtafaina bi tasmiyati haula kay yakunu mukhtasaran. Setelah panjang ini semua, beliau katakan, Imam Bukhari ini yang masih mengatakan, kami cukupkan dengan nama-nama ini agar ringkas. Kalau disebutkan semua ya ribuan. Naam. Wa alla yatul, dan agar tidak panjang. Fama ra'aitu, katanya Bukhari, kesimpulannya itu semua. Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya. Ana tidak mendapati mereka semua itu, para a'immah, berselisih pandang dalam perkara-perkara ini. An-din, apa itu? Bahwasanya agama itu qaulun wa amal. La budda min amal. Ini kalamnya Al-Bukhari. Menukil persaksiannya dari para a'immah semuanya lintas negara. Naam. Wa qala Al-Hasan Al-Basri la yasihul qawlu illa bi'amal wa la yasihu qawlun wa amalun illa biniyah. Lihat bagaimana ucapan salaf satu dengan yang lainnya saling mengisi. Naam, menunjukkan agama ini memang secara talaki seperti itu, turun temurun diambil sunnah dari salafnya. Naam, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua ma'ruf para a'immatud din. Mereka semua termaktub dalam syariat Islam sebagai para pemikul syariat. La yasihul qawlu illa bil amal. Tidak sah ucapan kecuali dengan amal. Wa la yasih qaul wa amal illa binniyah. Tidak sah juga ucapan dan amal kecuali dengan ikhlas niat. Wa la yasihu qaulun wa amalun wa niyyah illa bis sunnah. Tidak sah ucapan dan amalan dan ikhlas kecuali dengan as-sunnah. Naam, intinya masih banyak penukilan dari para salaf, para a'immatul hadis tentang konsep keimanan. Insyaallah kita cukupkan kajian ini sampai di sini. Kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya insyaallah, masih membacakan penukilan dari para imam musalaf ahli hadis tentang konsep keimanan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.